Coba lihat, itu sepertinya ada orang baru saja pindah ke rumah sebelah, ujar Hardi seraya menunjuk keluar jendela. Ibunya yang bernama Bu Ramai itu pun ikut mengintip melalui jendela yang menghadap langsung ke rumah sebelah. Terlihatlah ada sebuah mobil pick-up berwarna putih yang membawa barang-barang pemilik baru rumah kosong tersebut. Mereka pun menurunkan barang-barang mereka dengan dibantu oleh Pak sopir. Melihat hal itu, Bu Ramai pun lantas menyuruh Hardi untuk membantu tetangga baru mereka tersebut. Ya, Hardi yang merupakan anak pemalu itu pun awalnya sempat menolak, namun karena sang ibu menarik tangannya, Hardi pun terpaksa menuruti. Assalamualaikum. Sepertinya baru datang ya, sapa Bu Ramai dengan senyum cerah di bibirnya. Waalaikumsalam. Saya bukan orang Bakumpai, jadi kurang paham tentang bahasa ibu, jawab wanita muda itu tersenyum. Ia tampak sangat sopan sekali. Aduh, maaf, aku pikir kalian ini sama-sama orang Bakumpai. Maaf ya. Tadi aku bertanya, apa kalian memang benar baru pindah ke sini? Kata Bu Ramai langsung berbahasa Banjar. Ya, meskipun bahasa Banjarnya sangat kaku. Iya Bu, kami baru saja pindah kemari hari ini. Semoga kedepannya kita bisa jadi tetangga yang rukun ya Bu, jawab wanita itu sambil tersenyum ramah. Bu Ramai pun mengangguk. Ia pun mendorong Hardi untuk segera ikut membantu menurunkan barang-barang milik tetangga baru mereka itu. Sementara suami si wanita itu terlihat menghampiri istrinya dan Bu Ramai yang sedang mengobrol. Perkenalkan, ini suami saya Bu, ucap si wanita yang bernama Aluh itu memperkenalkan suaminya. Nama saya Isai Bu. Senangnya kita bertetangga seperti ini. Bahagia sekali aku. Bahagia kalian bisa tinggal di sini. Setelah berkenalan selaku tetangga, Bu Ramai pun kemudian ikut membantu Aluh untuk segera menyusun barang-barang yang kini sudah dipindahkan ke dalam rumah. Kalian tidur di kamar atas itu kah? Tanya Bu Ramai terdengar bercampur-campur antara bahasa Bakumpai dan juga bahasa Banjar. Iya Bu, karena di kamar bawah ini nanti diperuntukkan untuk tamu saja. Bu Ramai pun mengangguk, bibirnya membentuk huruf O. Matanya menatap aneh ke kamar atas. Entah, seolah-olah seperti ada yang beliau sembunyikan saat itu. Maaf, ada apa ya Bu? Tanya Aluh yang melihat gelagat aneh dari Bu Ramai. Tidak, bukan apa-apa. Ibu rasa ibu mau pulang dulu. Mau masak. Nanti ke rumah ibu ya. Kita makan bersama-sama. Jawab Bu Ramai, tapi di sini terlihat Bu Ramai seperti gelagapan. Ya, baik Bu, insya Allah. Bu Ramai pun mengangguk, lalu ia pun bergegas keluar dari rumah itu, dan rupanya Hardi masih berada di pelataran bersama Isai. Lelaki itu tersenyum ramah sembari mengangguk ketika Bu Ramai melewatinya. Nanti malam ke rumah kami ya. Kita makan sama-sama, seperti kata orang-orang, untuk mengeratkan tali silaturahmi antar tetangga. Oh, iya Bu, terima kasih banyak ya. Ibu sekeluarga sudah baik sekali bersama kami membantu membereskan barang-barang dan lain-lain. Ya, seperti itulah seharusnya tetangga. Ya sudah, Ibu pulang dulu ya. Mau masak, ingat, nanti ke rumah. Isai pun lalu mengangguk, ia menatap tetangga barunya itu sambil tersenyum. Mereka sangat baik sekali, batin Isai. Bagaimana Dek? Sudah selesaikah? Itu tadi Hardi sudah memanggil kita. Tunggu sebentar ya Kak. Ini si Ahmad masih belum berhenti menyusu, jawab Alu dari dalam kamar sembari terus menatap anaknya yang masih berusia 14 bulan itu. Sudah dulu ya sayang, kita ke sebelah dulu yuk. Tadi kita sudah dipanggil, bujuk Alu pada anaknya itu, dan setelah berhasil membujuk anaknya, mereka pun lalu pergi ke rumah Bu Ramai yang hanya berjarak beberapa meter saja dari rumah baru mereka itu. Bu Ramai, suaminya dan juga anak-anaknya pun menyambut keluarga kecil itu dengan sangat ramah. Di ruang tengah sudah terhidang beberapa macam makanan yang sangat-sangat menggugah selera. Mereka makan sambil lesehan. Sesekali mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing, dan makan yang terhidang kala itu gangan pucuk Jawa Basantan.
iwak kering talang asam pedas, bakar umbut munau, dan sambal terasi bakar. Ya, makanan sederhana tapi sangat nikmat sekali rasanya. Isai dan Alu pun tampak lahap sekali makan. Begitu juga dengan keluarga Buramai. Setelah selesai makan, Hardi, Isai, Aluh, Buramai, dan Pak Adul pun mengobrol banyak hal, sementara Ahmad bermain bersama Anissa yang merupakan adik dari Hardi. Namun, ketika Isai mulai membahas tentang rumah yang baru mereka tempati itu, keluarga Buramai pun langsung terdiam dan terlihat saling pandang. Mereka sepertinya tahu sesuatu, namun tidak ingin menceritakannya. Walaupun sudah dikorek-korek oleh Isai, namun tetap saja mereka tidak mau menceritakan apa-apa tentang rumah itu. Tetangga kita itu sepertinya menyimpan sesuatu rahasia tentang rumah baru kita ini, Dek, ujar Isai saat mereka sudah berada di rumah. Ah, mungkin itu hanya perasaan kamu saja, jawab sang istri mencoba mengabaikan. Sementara itu di rumah Buramai, apa tidak apa-apa ya mereka tinggal di rumah sebelah. Aku kasihan deh sama anak mereka, ujar Anissa menatap ibunya yang masih mencuci piring kotor. Kamu diam saja, Lanis. Jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Memangnya kamu mau kalau rumah itu kembali kosong, hah? Tanya Buramai menoleh pada sang anak dengan mata melotot. Anissa pun menggeleng, bulu di tubuhnya seketika merinding. Di keesokan paginya, aku berangkat dulu ya, pamit Isai pada istrinya yang kala itu masih menyusui Ahmad. Iya, kamu mau makan apa nanti? Biar aku masakan. Ayam masak asam saja, ya. Nikmat sepertinya. Baik. Dan tidak berapa lama setelah Isai pergi, Ahmad pun tertidur. Sama seperti kebanyakan emak-emak pada umumnya yang menjadikan momen tidur sang anak menjadi sebuah kesempatan besar untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga lain. Alu pun perlahan-lahan turun dari kasur, lalu ia berjalan keluar kamar. Tubuhnya terasa sangat sakit, terlebih di bagian bahu kanan. Ya mungkin akibat ia yang semalaman tidur menghadap ke sebelah kanan saja. Alu pun lalu meregangkan otot-otot tubuhnya sebelum memulai pekerjaan rumah. Lalu ia pun mulai menyapu, mengepel, menyusun pernak-pernik di ruang tamu, membongkar piring-piringnya yang kala itu masih berada di dalam kardus, hingga menyikat kamar mandi dan WC yang masih sedikit kotor. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu begitu cepat. Alu duduk di kursi plastik yang berada di dapur sambil menatap ke seluruh ruangan dapur yang kini sudah bersih kinclong. Ia pun terlihat tersenyum puas dengan hasil pekerjaannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara tangisan kejer dari anaknya yang membuat Aluh langsung terperanjat kaget begitu menyadari bahwa anaknya sudah ia tinggalkan sangat lama di dalam kamar atas. Namun, belum hilang rasa kagetnya setelah mendengarkan suara tangisan sang anak. Ia malah kembali dikagetkan oleh keberadaan sang anak yang kini sudah berada di ruang tamu. Astaga! Bagaimana kamu bisa turun, nak? Ujar Alu langsung mengangkat tubuh kecil anaknya tersebut. Ia pun langsung memeriksa ke seluruh bagian tubuh anaknya, takut-takut jika ada yang terluka. Tiba-tiba, bau anyir tercium di sekitaran tubuh anaknya. Namun saat itu Alu terlihat acuh dan tetap fokus untuk menenangkan sang anak yang masih saja menangis. Tidak beberapa lama, setelah anaknya mulai tenang, terdengarlah suara Buramai memanggil-manggil Alu. Alu, Alu, kamu mau beli sayur kah? Oh iya bu, tunggu sebentar, saya ambil uangnya dulu, jawab Alu. Dan saat ia keluar, terlihatlah Buramai yang tengah mengobrol bersama seorang perempuan yang berada di pelataran rumahnya. Kemari lu. Nah, ini dia, orang yang menjual sayur dan juga ikan-ikanan, panggil Buramai. Alu dan Buramai pun lalu terlihat asik memilih sayur mayur serta ikan, diselingi mengobrol berbagai resep makanan. Sudah tidur kah, Ahmad? Tidak bu, dia sedang bermain di rumah. Cuma tadi itu saat saya sedang berberes rumah, tiba-tiba dia turun sendiri lewat tangga. Kaget saya saat melihat dia sudah ada di bawah, cerita Alu. Anak kecil itu tidak boleh ditinggalkan di rumah sendirian. Bahaya nantinya, ujar Buramai. Alu pun hanya tersenyum.
Iya Bu, kalau malam saya juga tidak berani kok meninggalkannya sendirian. Bukan hanya malam saja, tapi siang hari pun tidak boleh ditinggal sendirian. Dan setelah berkata seperti itu, Bu Ramai pun langsung masuk ke dalam rumah Aluh untuk membawa Ahmad ke rumahnya. Aluh pun hanya tersenyum melihatnya sambil terus asik memilih sayuran. Namun, begitu sampai di rumah Aluh, kala itu Bu Ramai sama sekali tidak melihat keberadaan Ahmad. Dipanggil-panggil pun Ahmad kala itu tak menjawab. "Loh, anakmu di mana?" tanya Bu Ramai setengah berteriak. "Apa Bu? Anakmu di mana?" Alu pun mengernyitkan alis tanda tak mengerti dengan pertanyaan Bu Ramai yang menanyakan tentang keberadaan anaknya. "Di dalam rumah Bu, di ruang tamu," jawab Alu seraya berjalan menghampiri Bu Ramai. Tapi rupanya apa yang sudah dikatakan Bu Ramai itu benar adanya, bahwa Ahmad tidak berada di ruang tamu itu. Alu pun ikut panik. Ia lalu mencari-cari Ahmad, dipanggil-panggil, namun tidak ada jawaban. "Biasanya anakmu itu mau atau tidak menjawab saat dipanggil?" Biasanya, biasanya dijawab kok Bu." Coba sekarang cek ke kamarmu. Siapa tahu ia ada di kamar," ujar Bu Ramai. "Ah, tidak mungkin Bu. Anak saya tidak mungkin bisa naik ke atas." Kalau dia bisa turun, ada kemungkinan juga dia sudah bisa naik. Mendengar perkataan Bu Ramai, Alu pun langsung bergegas menaiki anak tangga dan benar saja, kala itu rupanya sang anak sudah berada di atas tempat tidur sambil memegang segumpal bulu mirip rambut. "Ya Allah anakku," ucap Alu dengan bibir gemetar. "Bagaimana Lu?" tanya Bu Ramai dari bawah. "Ada Bu." Bu Ramai pun tampak menghela nafas lega mendengar jawaban itu. Alu pun lalu turun sembari menggendong anaknya, dan Bu Ramai yang menyadari adanya segumpal bulu mirip rambut yang sedang dipegang Ahmad itu seketika ia mengernyitkan alis. "Loh, itu apa yang ada di tangan Ahmad?" Alu yang kala itu tak menyadari anaknya itu sedang memegang gumpalan bulu rambut itu pun langsung melihat ke arah tangan Ahmad. Ya, ia berusaha untuk membuka pegangan Ahmad yang kala itu menggenggam erat bulu tersebut. "Apa ini Bu?" Bu Ramai pun terlihat menggeleng, matanya tajam menatap ke arah kamar atas. Sudah, ke rumah ibu saja yuk," ajak Bu Ramai. "Memangnya kenapa sih Bu?" "Sudah, nanti akan ibu ceritakan." Alu pun lalu menurut. Ia mengikuti Bu Ramai keluar dari rumahnya. "Sebelum kalian menempati rumah itu, apa kalian sudah tahu tentang cerita masa lalu rumah tersebut?" tanya Bu Ramai dengan mimik wajah serius. "Ya, pemiliknya bilang kalau rumah itu sudah lama tidak ditempati karena memang berada di pelosok desa. Transportasi sulit dan kalau mau buka usaha pun susah," jawab Alu polos. "Tidak, tidak seperti itu loh. Rumahmu itu dulunya itu ditempati oleh pasangan suami istri yang jika aku dengar-dengar mereka itu menikah secara siri, dan yang tinggal di situ merupakan istri muda yang kala itu tengah hamil. Mereka sangat jarang keluar rumah, kalaupun keluar ya hanya untuk membeli keperluan dapur. Itu pun terlihat sangat acuh terhadap para tetangga di sekitaran kami ini. Dan dengar-dengar katanya mereka itu sembunyi dari amukan istri tua. Mereka juga terdengar sering bertengkar sampai teriak-teriak. Dan seingatku, mereka tinggal di rumah itu hanya bertahan sekitar beberapa bulan saja. Setelah suaminya itu pergi meninggalkan dia di desa ini, dan tak lama kemudian istri mudanya itu ditemukan dalam keadaan gandir dengan sebagian anggota tubuh yang sudah mengeluarkan bau tak sedap. Pada awalnya kami sempat curiga karena dia tidak keluar rumah selama beberapa hari, bahkan untuk menjemur pakaian pun tidak. Biasanya kan dia itu 2 hari sekali mencuci dan menjemur pakaian, tapi waktu itu tidak ada sama sekali. Padahal sandalnya masih ada di luar rumah, bahkan jemuran yang sudah kering pun masih ada di luar rumahnya. Kok ketuk-ketuk pintunya, tapi tak ada yang menjawab. Nah, lalu si Hardi ini berinisiatif untuk masuk guna membuka pintu karena kami ingin memasukkan pakaiannya yang berada di luar tersebut ke dalam. Tapi rupanya begitu Hardi berhasil masuk ke dalam, ia mencium bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai di dalam rumah. Setelah pintu dibuka, aku pun ikut masuk dan benar saja ternyata baunya tidak enak,
tersebar di seluruh ruangan di dalam rumah itu. Lalat juga sudah mulai banyak sekali. Saat itu aku mencoba naik ke kamar atas untuk memeriksa barangkali ada bangkai kucing atau tikus yang mati di atas, karena lalat-lalat hijau itu berterbangan dari sana. Tapi begitu aku berada di depan pintu kamar tersebut, aku sangat takut dan kaget melihat perempuan itu sudah tak bernyawa dengan leher terikat tali. Itu pertama kalinya aku melihat mayat bundir dengan mata kepalaku sendiri. Rasanya sangat takut, perutku sampai mual, kepalaku mendadak pening. Aku hampir aja pingsan saat itu. Cerita Bu Ramai. Alu pun mendengarkannya dengan seksama. Alisnya tampak berkerut. Jenazahnya lalu dimakamkan di pemakaman umum di desa karena kami selaku warga desa sama sekali tidak mengetahui asal-usul perempuan itu, dan sampai saat ini tidak ada orang yang mencarinya. Nah, setelah tragedi bundir itu, di rumah itu mulai banyak terjadi hal aneh-aneh, seperti suara teriakan di tengah malam, suara tangisan menjelang maghrib, dan puncaknya adalah ketika satu keluarga menempati rumah itu. Si suaminya itu seorang guru dan istrinya seorang ibu rumah tangga yang mengasuh dua orang anak. Anak pertama mereka kalau tidak salah usianya 7 tahunan dan anak bungsunya sekitar 2 tahunan. Pada awalnya sih biasa-biasa saja. Bahkan suara-suara aneh dan keganjilan pun tidak ada lagi. Yang mungkin karena sebelumnya rumah itu sudah dibersihkan ya. Akan tetapi ketika sang istri guru ini mulai membuka usaha kecil-kecilan, berjualan pentol dan gorengan, dia kan menjadi lebih sering berada di luar rumah, sementara anaknya yang 2 tahun itu dibiarkan di dalam sendirian. Nah, pada saat itu entah bagaimana tiba-tiba anaknya yang berada di dalam kamar itu menghilang. 24 jam kami mencari bersama para warga, namun anak itu sama sekali tidak ditemukan. Padahal semua pintu ditutup dan dikunci, hanya jendela saja yang terbuka. Tapi apa mungkin anak usia 2 tahun bisa memanjat naik ke jendela setinggi itu? Lalu anaknya bagaimana, Bu? Tanya Alu penasaran. Nah, setelah hampir 2 hari, anaknya pun ditemukan di bawah kolong ranjang. Dan di tubuh anak itu banyak sekali lendir dan bau tubuhnya juga anyir. Anak itu kondisinya sudah benar-benar lemas, hingga langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Setelah itu, ibu dan kedua anak tersebut tak pernah lagi kembali ke desa ini. Kata suaminya mereka terus pulang ke kampung. Lalu tak lama setelah itu suaminya juga pindah dari sini dan rumah itu kosong sampai sekarang kalian menempatinya. Makanya itu, tadi itu aku sangat panik saat kamu bilang sudah meninggalkan Ahmad di rumah sendirian. Jadi maksud ibu, rumah yang kami tempati saat ini menjadi angker setelah tragedi itu? Ya, iya. Karena sempat ada orang yang pintar ya, orang yang tahu. Jadi orang yang paham dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus mengatakan kalau sebelum bundir, perempuan itu sudah diancam dengan serangan santet. Apa mungkin karena ancaman itu sehingga membuatnya melakukan hal nekat itu ya, Bu? Mungkin saja ya. Di sini Alu dan Bu Ramai pun terdiam. Apakah setelah keluarga yang ibu ceritakan tadi pindah, rumah itu sudah dibersihkan lagi, Bu? Sudah, tapi ya sepertinya rumah itu tetap saja begitu. Anakku yang perempuan itu sampai takut untuk tidur sendiri karena sering mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Duh, saya jadi takut, Bu. Sampai merinding saya, ujar Alu seraya mengusap-ngusap tangannya. Bu Ramai pun lalu mengangguk, matanya menatap ke arah rumah tersebut. Tampaknya rumah itu akan kembali kosong lagi, pikir Bu Ramai. Sebaiknya kamu tidur di sini saja malam ini, karena aku takut terjadi apa-apa pada anakmu. Hingga jadilah Alu dan Ahmad menunggu Isai pulang di rumah Bu Ramai. Dan saat Isai datang, ia pun sangat kaget dengan keberadaan sang istri dan juga anaknya yang berada di rumah Bu Ramai. Pantas saja, perasaanku itu sejak awal sangat tidak nyaman saat akan pindah ke rumah itu, ujar Isai. Lalu, bagaimana sekarang? Tidak enak kan kalau kita numpang lama-lama di sini? Ya sudah, nanti aku akan coba cari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tapi sementara kita jangan ke situ dulu. Mohon izin ya, Bu.
Itu pun kalau memang ibu berkenan. Kami bertiga ikut menginap di sini untuk sementara waktu. Nah, sementara saya mencari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tentu boleh. Sudah, jangan sungkan-sungkan ya. Kami justru senang jika kalian di sini, jawab Bu Ramai dan suaminya secara bersamaan. Terima kasih banyak, Bu. Kami, selaku orang yang tinggal di dekat rumah itu, sangat terganggu dengan hal-hal aneh yang selalu saja terjadi di rumah tersebut. Dan kami berharap pemiliknya membersihkan rumah itu sepertinya sudah tak bisa lagi diharapkan karena beberapa kali dibersihkan, tapi keadaan rumah itu tak pernah berubah. Jadi kalau memang kalian mau tetap tinggal di sini dan mau membersihkan rumah itu, justru kami sangat senang dan kami akan membantu sebisa kami, ujar suami Bu Ramai. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Isai pun berhasil menemukan orang yang bisa membersihkan rumah itu. Beliau adalah seorang laki-laki yang berusia sekitar 45 tahunan. Beliau juga merupakan seorang pengajar silat bagi anak-anak dan juga ahli dalam pengobatan non-medis. Namanya Amang Rusdi. Saat Amang Rusdi mulai masuk ke dalam rumah itu, matanya pun langsung tertuju pada tangga rumah. Ya, Amang Rusdi pun langsung mengambil botol air dari dalam tas hitamnya. Beliau pun lalu menciprat-cipratkan air itu ke setiap sudut ruangan bawah. Lalu setelah di bagian bawah selesai, beliau pun lalu melanjutkan ke bagian atas. Dan di bagian atas itulah beliau duduk dengan sangat lama tepat di tengah-tengah kamar. Untuk sesaat rumah itu terasa berayun, namun itu hanya sebentar. Dan setelahnya Amang Rusdi pun turun ke bawah di mana Isai sudah menunggu. Beliau pun lalu meminta agar Isai mencarikan sesuatu. Malam itu Hardi dan Pak Adul pun juga ikut ke rumah sebelah untuk melihat jalannya ritual pembersihan rumah tersebut. Mereka berdua pun membantu sebisanya, namun oleh Amang Rusdi mereka bertiga disuruh untuk tetap menunggu saja di bawah sementara beliau melakukan ritual di atas. Berjam-jam mereka bertiga menunggu tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Amang Rusdi di atas sana. Namun meskipun begitu, kala itu mereka masih mendengar suara sayup-sayup doa yang dibaca oleh Amang Rusdi di atas. Dan sekitar hampir pukul 12 malam, Amang Rusdi pun turun dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Bagaimana, Mang? Sudah, insya Allah kalian tidak akan diganggu lagi. Alhamdulillah. Tapi benarkah kalau makhluk itu sudah diusir? Insya Allah dia tidak akan kembali lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Karena rumah ini sudah beberapa kali dibersihkan oleh sang pemilik, tapi makhluk itu tetap saja ada dan selalu mengganggu, ujar Pak Adul. Di sini Amang Rusdi pun mengangguk. Memang sulit sekali untuk diusir, tapi sesungguhnya aku tidak mengusirnya. Karena aku hanya memindahkan. Pada awalnya dia bersikukuh, mengaku jika dia adalah arwah dari perempuan yang sudah bundir itu dan tidak ingin pergi, kecuali suaminya meminta maaf dan didatangkan ke sini. Tapi tentu saja saya tidak menurutinya karena itu bukanlah arwahnya, melainkan sosok jin yang hanya menyerupainya. Lanjut Amang Rusdi. Dan setelah rumah itu berhasil dibersihkan oleh Amang Rusdi, Isai, Aluh, dan Ahmad pun kembali menempati rumah tersebut. Dan tak ada lagi gangguan-gangguan aneh ataupun Ahmad yang bisa berpindah-pindah tempat lagi. Isai, Aluh, dan Ahmad pun tinggal di rumah itu hingga beberapa tahun lamanya. Mereka pun kini juga sudah semakin akrab dengan keluarga Bu Ramai dan Pak Adul. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Dan dari bahasanya ya, kisah ini jelas dari tanah Borneo atau Pulau Kalimantan. Luar biasa. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan. Dan rumah angker ya, rumah angker ini selalu menarik sekali untuk dibahas. Dan yang paling saya soroti adalah dari keberanian keluarga kecil ini ya, dari Isai Aluh ini. Karena biasanya untuk pasangan baru itu ya ketika sudah mendapati gangguan, apalagi gangguannya ini sudah mengusik keselamatan, membahayakan keselamatan sang anak nih, pasti biasanya langsung pindah. Tapi di sini mereka justru tetap memilih bertahan tapi dengan penanganan. Jadi bukannya mereka sesungguhnya takut, tapi tidak cuek ya. Jadi kan ada orang yang langsung pindah atau
cuek saja, tetap tinggal di situ dan mengabaikan hal-hal itu hingga terjadinya petaka barulah. Tapi di sini sungguh luar biasa ya, keluarga kecil dari Isai dan Alu yang bertahan tinggal di situ tapi dengan cara dibersihkan dulu. Dan yang terakhir itu saya juga setuju, jika itu bukanlah arwah dari perempuan itu ya, tapi jin yang menyerupai. Jadi Amang Rusdi ini saya setuju lah ya dengan pendapat dia di akhir. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini ya, terutama tentang keakraban tetangga ya, saling tolong menolong antar sesama tetangga. Inilah yang sangat unik, yang menurut saya kalau di Jakarta ya, perkotaan besar itu sudah sangat jarang terjadi. Tapi di kisah ini mengajarkan kita bahwa tetangga ini sangat diperlukan ya untuk dalam saling membantu ya. Luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa diambil di sini, dan semoga juga kisah ini bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber Ilo Bercerita maupun Extreme Movie. Dan terima kasih kepada Amang Ras yang sudah menulis kisah ini, luar biasa, based on true story. Dan semoga dinanti terus ya Amang Ras ya, kisah-kisah dari Kalimantannya yang karena sangat menarik ya. Kisah-kisah luar biasanya, ditunggu lagi karya-karyanya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di-share ke teman-temannya, ataupun ke saudara-saudara, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan tapi belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang dialami secara pribadi berdasarkan kisah nyata, silakan bisa dikirimkan ke kami ya, untuk nantinya akan kita bawakan di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie. Silakan bisa dikirimkan ke nomor WA kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah mengirimkan tapi kisahnya belum kami bawakan, harap bersabar ya, karena masih butuh proses penggarapan. Dan saya juga harus menyelami ke dalamnya ya, agar ada ruhnya ketika dibawakan. Jadi mohon bersabar, karena insya Allah kami akan membawakannya satu persatu semua kiriman dari teman-teman. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya, yang tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.